Bergerak, bergerak, bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hidup Indonesia, hidup rakyat Indonesia. Jangan kau berani mengucapkan hidup rakyat Indonesia jika matamu masih buta melihat kebenaran. Jangan kau berani teriak hidup rakyat Indonesia jika telingamu masih tuli akan suara-suara jeritan-jeritan penderitaan. Jangan kau berani menyuarakan hidup rakyat Indonesia jika nyalimu masih ciut untuk melawan birokrat-birokrat yang mengecilkan rakyat kecil. Pemuda bangsa ini mengukir sejarah yang amat luar biasa. Tahun 1928, pemuda berkumpul untuk mengikrarkan suatu janji bagaimana bisa ia menyatukan suatu negeri ini dengan kalimat-kalimat janji suci yang dikenal dengan ucapan Sumpah Pemuda. Tahun 1945, pemuda bersatu untuk bertikai dengan golongan tua bagaimana bisa menculik Soekarno dan memproklamirkan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Tahun berlalu, mereka bersatu, Bung Karno dilengsarkan dari jabatan. Tahun berikutnya, pemuda lagi-lagi muncul ke permukaan untuk menumpahkan rezim-rezim zalim. Tahun 1998, pemuda lagi-lagi muncul. Negeri ini dipenuhi, jalan ini dipenuhi oleh teriakan-teriakan pemuda. Soeharto dilengsarkan. Olehnya karena itu, jika Soekarno mengatakan hanya butuh 10 pemuda untuk mengguncangkan seluruh dunia, maka kami 1000-an pemuda hari ini mampu untuk mengangkat Indonesia sampai dengan nama-nama tertingginya. Kepakkan sayapmu, asah otakmu, kuatkan nyalimu. Bangsa ini tidak membutuhkan pemuda-pemuda bermental tempe. Jika kita meng-cross-check apa yang sudah dilakukan pemuda hari ini, begitu banyak anomali ketimpangan yang terjadi. YouTube memberitakan karya terbaik mahasiswi ialah mengaborsi dan mengeluarkan bayi di dalam kamar kosnya. Portal media memberitakan karya terbaik pemuda ialah menghisap ganja. Televisi memberitakan tak diberi izin kencan dengan pacarnya, seorang pemudi tega menghabisi nyawa ibunya. Apakah pemuda yang seperti itu yang dibutuhkan oleh bangsa ini? Apakah pemuda yang seperti itu yang dibutuhkan oleh bangsa ini? Ingat pemuda, kita punya tanggung jawab sebagai agen pembangunan penerus bangsa untuk kemudian menyampaikan apa yang benar dan tidak memanipulasi data sehingga menjadi kebohongan. Maka pemuda-pemudi semuanya, saya titipkan pesan dari salah seorang warga Solo Raya yang kemudian menghilang dan sampai saat ini tidak bisa ditemukan. Bapak Wiji Tukul, yang pada saat waktunya ia berjuang dan ia mendemo di PT Sritex, tapi kemudian ia dikriminalisasi dan diberikan kekerasan, dan sampai saat ini ia menghilang dan tidak bisa ditemukan. Fajar Merah anaknya mengatakan bahwa karena kebenaran tak akan pernah hilang, karena kebenaran tak akan pernah mati. Seberapapun kata menggenjot kebenaran, maka kebenaran akan semakin besar, membesar,
bukan hanya dalam kepala kita, tapi dalam ideologi-ideologi yang kita pegang, ideologi Pancasila kita yang tidak dipolitisasi dan dijadikan alat untuk mendapatkan kekuasaan. Maka kita semua yang saat ini di dadanya sudah tersemat menjadi agen pembangunan, menjadi agen penerus bangsa, adalah kewajiban bagi kita untuk menjawab panggilan dan seruan rakyat Indonesia yang merupakan tugas kita turun-temurun semenjak kata revolusi perjuangan yang digalakan oleh para pendahulu kita, yang kemudian mengantarnya sebagai gerakan yang harus digalakan oleh semarak para pemuda. Pemuda boleh memiliki minat apapun, pemuda boleh memiliki kesukaan apapun. Yang kemudian tidak suka dengan agenda sosial politik, maka gunakanlah kesukaan-kesukaan pemuda, misalnya di bidang keilmiahan, misalnya di bidang seni, misalnya di bidang olahraga. Tapi ingat pemuda, semua dari kita adalah pejuang-pejuang Indonesia yang tidak boleh menihilkan satu dengan yang lainnya. Kita tidak ingin menciptakan konflik horizontal di antara kita. Kita tidak ingin diadu domba sehingga kita saling menyalahkan satu sama lain, sehingga kita saling memperburuk keadaan yang lainnya. Kita semua berjuang di jalan kita masing-masing. Tapi satu yang harus kita ingat, kita adalah insan muda Indonesia yang harus selalu menyuarakan kebenaran. Berapapun resikonya, berapapun tanggung jawabnya, berapapun besar dampak yang akan kita terima setelahnya. Terakhir, saya ingin mengajak semuanya mengucapkan kalimat isi Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Demikian orasi kebangsaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.